melalui sifatnya. Itu yang kita perhatikan aja sih. Biasanya pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi nanti tetap kita terpusatnya di napas kita. Mungkin seperti itu sih. Karena mungkin kemarin-kemarin sholat kita masih belum mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri kan yaitu dikatakan ketika sholat kita tercengang melihat kebesaran Tuhan ya. Ketika kita berdiri Allahu Akbar, kita menyaksikan Tuhan nih. Karena Sayyidina Ali berkata seperti ini, saya tidak mau sholat ketika saya tidak bertemu Tuhan. Tapi itu tadi saya bilang, yang dikatakan sir rahasia ini sudah tidak boleh diucapkan sih. Kalau ketika sudah tahu dibungkus dengan diam kita yang paham. Yang dikhawatirkan orang yang belum mempelajari ini dikhawatirkan salah paham. Oleh sebab itu kan ya kita dipesan-pesani jangan sekali-kali kita mengaku-ngaku menjadi Tuhan, menjadi Nabi, jangan sekali-kali. Tapi tahu nih hakikatnya siapa. Ampun siapa ini, nah, yang wujud siapa, yang ada siapa. Jika umur sekian, ya katakanlah 50 lah ya. Rasulullah berapa? Beliau umur 63 berarti tinggal 13 Ada waktu santai-santai enggak? Kalau sudah 50 saya tanya. Ada waktu santai atau enggak? Harusnya tidak. Tinggal 13. Kalau dilebihkan alhamdulillah. Tapi harus dipertanya. Lebih dari 63 tahun harus dipertanyakan. Ini Tuhan murka sama saya atau ridho dengan saya? Dilebihkan itu untuk taubat atau lebih supaya kita lupa atau barokah atau tidak umur itu. Harus dipertanyakan. Karena ini sangat penting. Saya menasihati ini kan untuk keselamatan. Pergi ke majelis ini apa sih yang dicari? Bukankah untuk selamat? Di mana? Dunia selamat, nyaman, tentram, ya, kaya, ya kah? Kenapa dikatakan kaya? Barang siapa bertemu dengan Tuhannya, mengetahui hakikat jati dirinya, maka dia akan kaya Kenapa? Lambat laun dunia mengikuti. Dunia diciptakan untuk apa? Dunia untuk melayani khalifah. Siapa khalifah? Ya yang berdiri yang dikatakan insan kah? Paham kah? Khalifah ya Tuhan itu sendiri, ya Allah. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk fana kepada Tuhan. Supaya yang wujud inilah yang khalifah, bukan kita. Paham kah? Pemimpin. Siapa pemimpinnya? Tuhan, bukan manusia. Pemimpin seluruh alam semesta. Bagaimana dunia tidak mengikuti? Paham gak Pian? Sekarang terbalik. Manusia mengejar dunia. Dunia lari ke tahu. Barang siapa mengejar dunia, melupakan ibadahnya, menjauhi Tuhannya, maka semakin akan sengsara dunia, sengsara akhirat. Ada yang pertanyaan seperti ini, guru, itu ada tetangga saya tuh loh, sholat enggak pernah, ngaji apalagi, ke masjid itu kalau lebaran saja, mobilnya banyak guru, usahanya lancar. Itu namanya Tuhan membungkus kemurkaan dengan
membungkus kemurkaan dibalut dengan kenikmatan supaya si hamba ini lalai, lupa kepada Tuhan, tidak menyebut Tuhannya. Dikatakan istidrat. Makanya jangan silau ketika melihat orang yang seperti itu. Tidak pernah ibadah, rezekinya lancar. Tidak pernah ibadah, bermobil. Tidak pernah ibadah, ya, rumahnya mewah. Tidak usah, silau tidak usah. Karena semua titipan. Ya, kita kan berasal dari alam alam ketuhanan. Berarti ada yang di bawah enggak? Ada enggak yang di bawah? Tidak ada selain unsur Tuhan yang wujud, zat, sifat, asma dan lalu kenapa kita mati-matian mencari dunia yang sifatnya sementara? Ya. Jadi tidak boleh kaya Kak Guru? Boleh. Nah, ada tapinya. Ketika kita kaya, jadikan kekayaan itu untuk jalan menuju ketaatan. Kekayaan itu jadikan jalan untuk bisa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Gak usah nyari, pasti dikayakan Tuhan. Percaya enggak? Harus percaya. Tuhan yang mengatakan, barang siapa bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Ya kan? Nah, ini kita mengaji, belajar di majelis untuk menambah syukur kita. Syukur alhamdulillah kita tidak dijadikan kucing. Ya, kita dijadikan wujud insan kamil. Harusnya yang kita tuhankan ya Tuhan, bukan nafsu kita. Bagaimana kita dikatakan bersyukur ketika hidup kita menuhankan nafsu kita? Yaitu tadi saya ambil yang 50. Kalau Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya kan, hati-hati ketika umur 40 ketika 40 tahun itu tahap kematangan manusia di dalam beragama. Barang siapa belum matang ibadahnya, belum matang ilmunya, harus bersegera memperbaiki semuanya sebelum terlambat. Ini saya yang ambil 50 tahun, ya. Supaya apa? Nasihat ini supaya menjadikan kita untuk bersemangat bersama-sama menggapai keselamatan dunia akhirat. Jangan hanya berangan-angan saja, mau husnul khotimah tapi tidak memperbaiki keadaan diri kita. Harus dipertanyakan kepada masing-masing murid atau diri pribadi. Selama ini hidup saya ini yang saya tuhankan siapa sih? Nah, yang paling besar di dalam diri Bapak Ibu ini apa sehari-hari ini? Atau maaf, apakah api anasir yang masuk ke dalam darah dikatakan amarah? Apa selama hidup ini kita sering pemusangan orangnya, pemarahan, ya? Oh, itu hati-hati. Kalau sering kita jalankan, sering kita ikuti, nafsu itu mengajak marah-marah, artinya kita menuhankan amarah. Itu loh Bapak Ibu. Ya, untuk mengingatkan saya juga, khususnya umumnya jamaah sekalian harus ditilik setiap hari 24 jam. Janganlah menjadi orang yang rugi atau celaka. Jadilah orang yang beruntung, yang tidak mengikuti hawa nafsu kita. Kita hidup, diberi hidup, harus bersyukur. Amanah hidup bukan milik kita. Dititipi kenikmatan tidak mau jaga. Ya Tuhan ambil sedikit-sedikit. Bukankah Tuhan sudah berkata, barang siapa tidak bersyukur maka azabku sangat ya, berarti yang menjadikan kita sakit, sengsara hidup siapa? Tuhan atau kita sendiri? Kita sendiri. Diberi sempurna ini loh. Coba malam tafakur kita, coba selama ini hidup kita berantakan ini karena apa coba?
Karena kita jauh dari Tuhan. Artinya jauh dari kesadaran. Seperti orang tuh masih tidur. Kalau Tuhan kan meliputi kita. Bagaimana dikatakan Tuhan jauh, sedang sifatnya melekat di tubuh melekat atau enggak? Boleh dikatakan itu Tuhan itu jauh tidak berjarak. Karena laisa, dekat tidak bersentuh, dikatakan meliputi. Ini bisa hidup karena diliputi sifat Tuhan, diliputi zatnya Tuhan. Oleh sebab itu mempunyai asma Nur Muhammad yang nyata tajalli kepada Adam, dikatakan insan kamil mukamil. Lalu si Adam ini bisa bergerak. Disitulah nyata terlihat perbuatan Tuhan. Dikatakan af'al perbuatan Tuhan. Yang bergerak. Bergerak ini kan karena ada napas. Nyata. Oleh sebab itu hati itu, Bapak Ibu, hati itu tanpa dizikirkan sebetulnya. Kalau Bapak Ibu mau hening, mau diam, ya, tenang, pasti bisa mendengarkan hati. Hati Bapak Ibu itu setiap hari dia mengatakan Allah, Allah, Allah. Nggak usah dizikirkan, didengarkan aja. Terdengar atau belum? Belum, Guru. Berarti hati kita belum bisa mendengarkan Tuhan berkata melalui rahasia yang tersembunyi di hati. Artinya hati kita masih dipenuhi cinta dunia. Hati kita dipenuhi kesenangan dunia. Hati kita dipenuhi bayang-bayang dunia. Banyak kotornya, banyak rigatnya. Makanya nggak bisa mendengar Tuhan berkata. Oleh sebab itu ada zikirnya kan yang dituntun. Supaya apa? Ayo kalau diam kita zikir dalam hati. Allah, Allah, Allah. Untuk menuntun jasad. Supaya mengenal aku kata Allah. Aku yang zahir bukan kamu. Aku yang berkuasa bukan kamu. Aku yang wujud kata Tuhan bukan kamu. Nah, paham gak Fian nih? Allah, Allah, aku Allah kata Tuhan, bukan kata kita. Kenapa kamu ketakutan hidup? Kenapa kamu semaunya hidup? Kenapa kamu tidak merasa mengemban amanah? Allah, Allah. Itu bisa terdengar Bapak Ibu. Seluruh tubuh ini berzikir tanpa kita melafazkan. Oleh sebab itu dikatakan berzikir yang hakiki ialah ketika kita sudah berjumpa Tuhan, bukan melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. No, laju. Tapi hatinya ke dunia. Itu bukan berzikir, itu melapaskan zikir. Melapaskan itu mengucapkan, beda dengan zikir. Zikir itu ingat. Bagaimana Bapak Ibu ingat? Bagaimana Bapak Ibu bisa beriman? Orang beriman kan harus ingat. Orang ingat berarti harus jumpa dahulu. Bagaimana pian berani syahadat belum bertemu? Belum bertemu Tuhan sudah berani syahadat. Artinya selama ini orang yang belum paham dengan hakikat ketuhanan yang ada di dalam dirinya, syahadatnya palsu. Syahadat di sisi manusia. Oleh sebab itu, ketika kita sudah menyaksikan syahadat, maka akan bergetar ketakutan kita. Bagaimana tidak takut? Setiap hari yang tadinya belum kenal Tuhan, setiap hari kita maksiat. Artinya maksiat apa? Tidak perlu saya jawab ya. Yang paling halus dikatakan maksiat itu. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.